Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik tindak pidana korupsi di Bareskrim Mabes Polri. Politisi Partai Demokrat itu diperiksa terkait kasus korupsi payment gateway di Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah tersambung dengan Faidzin Adi di Mabes Polri. Faidzin, apa hasil pemeriksaan mantan Menkumham Amir Syamsuddin hari ini? Ya, Amanda, dari hasil pemeriksaan terhadap mantan Menkumham Amir Syamsuddin hingga saat ini dirinya masih tetap berstatus sebagai saksi dalam kasus payment gateway yang di Kementerian Hukum dan HAM. Dan Amir Syamsuddin tadi diperiksa selama hampir 5 jam. Dan saat keluar tadi kepada awak media, Amir Syamsuddin menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui detail perencanaan kasus tersebut, termasuk penunjukan vendor bank yang dalam proyek payment gateway yang dianggap merugikan negara beberapa miliar rupiah tersebut. Dan menurut Amir Syamsuddin, dirinya hanya menandatangani usulan dan pembahasannya diajukan oleh mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dan menurut Amir, dirinya tidak harus mengetahui secara detail setiap perencanaan yang ada di kementeriannya karena sudah ditangani oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Ya, Amanda. Ya, Faidzin, mungkin Anda bisa sedikit menjelaskan perkembangan kasus ini sejak ditangani oleh Mabes Polri. Ya, Amanda, perkembangannya hingga saat ini Bareskrim Mabes Polri baru menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Denny ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Maret atas laporan. Kasus ini bermula dari laporan dari sebuah LSM bernama LSM Pijar dengan pimpinannya Saiful Bahri. Dan kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2014, yakni mulai Juli hingga September. Payment gateway sendiri merupakan sistem pengurusan paspor elektronik yang ini merupakan menurut Denny Indrayana merupakan terobosan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana guna memberantas praktik percaloan. Namun proyek ini akhirnya hanya berjalan selama 3 bulan karena ternyata proyek ini tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, pangkal persoalan inilah yang menjadikan Denny menjadi tersangka karena Denny telah menjalankan proyek payment gateway ini sebelum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Akibatnya penerimaan negara dari pengurusan paspor secara elektronik ini yang masuk lewat vendor, yakni 3 bank swasta, dianggap menjadi praktek korupsi karena memperkaya orang lain, yakni vendor tersebut. Dan kasus ini sendiri juga mendapatkan sorotan dari para aktivis anti korupsi karena dianggap sebagai praktek kriminalisasi, mengingat Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka pada saat sedang ramai kisruh Polri versus KPK. Namun Bareskrim Mabes Polri dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan bahwa penyidikan kasus ini murni penegakan hukum. Dan Denny Indrayana dalam beberapa kesempatan sebelumnya juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan inisiatif dirinya sendiri dan tidak melibatkan Amir Syamsuddin secara teknis. Pernyataan ini sama persis dengan keterangan yang disampaikan Amir Syamsuddin beberapa saat lalu seusai diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Ya, Amanda. Terima kasih atas update kasus yang melibatkan mantan Menkumham Amir Syamsuddin. Demikian pemirsa laporan Faidzin Adi dan juru kameraman Sobirin langsung dari Mabes Polri.